Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Very My Daily. Tidak perlu panjang lebar, kali ini saya ingin membahas tentang tanggapan dan masukan masyarakat calon PPS ya. Karena apa? Di sini kita ada beberapa tahapan ya. Di salah satunya adalah klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu urutan-urutan ataupun tahapan-tahapan dalam pembentukan PPS. Di sini saya membahas tentang ataupun memberikan contoh jadwal pembentukan panitia pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Indramayu ya tahun 2020. Mulai dari pengumuman tanggal 15 sampai 17 Februari. Kemudian urutan yang kedua itu penerimaan berkas-berkas ya. Berkas-berkas pendaftaran di KPU Kabupaten. Kemudian perpanjangan pendaftaran. Setelah perpanjangan pendaftaran ada penelitian administrasi. Kemudian bagi yang sudah lulus dari penelitian administrasi akan ada pengumuman hasil penelitian administrasi. Nah, setelah itu akan ada seleksi tertulis yang telah selesai dilaksanakan bersama-sama ya. Kemudian setelah itu akan ada pemeriksaannya, begitupun untuk pengumuman. Nah, di sini adalah tanggapan masyarakat tahap 1 terhitung dari 28 Februari sampai 7 Maret 2020. Itu 9 hari ya teman-teman. Mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, berarti dari sini nih. Kemudian sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis. Pengumuman hasil seleksi tertulis. Nah, setelah teman-teman selesai ataupun lolos dari seleksi tertulis, kemudian bagi yang lolos itu hanya akan ada 6 orang ya yang melaksanakan tes wawancara yang telah kita lakukan ataupun kita lewati bersama-sama kemarin ya teman-teman. Setelah wawancara akan ada pengumuman ya, pengumuman hasil seleksi wawancara. Ini akan ada pengumumannya, itu setiap desa akan hanya ada 3 orang ya teman-teman. Kemudian setelah pengumuman itu akan ada tanggapan masyarakat tahap 2. Kemudian klarifikasi tanggapan masyarakat tahap 2. Kemudian pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap 2. Dan yang paling terakhir yaitu adalah pelantikan PPS oleh kabupaten ataupun kota ya. Kemudian masa kerja PPS. Dari tadi kita membahas tentang tanggapan masyarakat hasil klarifikasi terus ya. Bahkan kita belum tahu apa itu tanggapan masyarakat itu ya. Nah, ini ada contoh formulir tanggapan dan masukan masyarakat ya teman-teman. Ini adalah formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. Nah, di sini ada yang bertanda tangan, kemudian nama peserta ataupun calon PPS, kemudian alasan memberikan tanggapan dan masukan karena apa. Ini akan diisi oleh masyarakat sekitar ya, bukan diisi oleh kita sendiri ya teman-teman. Dengan disertai fotokopi KTP, KK, dan paspor. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. Kemudian kita cari ya, apa tanggapan masyarakat dan masukan masyarakat PPS. Nah, di sini ada ya contohnya, salah satu contoh dari blogger ataupun website. Di sini menjelaskan setelah pertama ada seleksi administrasi, kemudian diumumkan dan menerima tanggapan dari masyarakat, ada pelaksanaan tes tertulis. Tes tertulis sudah kita lewati, kemudian setelah diumumkan lagi, kita akan tampilkan di publik dan meminta tanggapan masyarakat. Jadi setelah tanggapan masyarakat, kemudian kita melakukan wawancara. Setelah tahap wawancara, kemudian diumumkan dan masih ada tanggapan masyarakat yang lainnya. Dan menurut anggota PPS di Kabupaten Sleman ini harus bersikap netral dan tidak berasal dari partai politik, maka diperlukan tanggapan masyarakat. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama ya, apa itu klarifikasi tanggapan masyarakat. Pekerjaan sebagai PPS ini kan mengharuskan orang harus bersikap netral dan bukan bagian dan tidak berasal dari partai politik.
Maka kami meminta tanggapan masyarakat untuk kemudian masyarakat melihat nama yang sudah dipublikasi apakah layak menjadi PPS di desa setempat dan atau apakah dia terlibat dalam partai politik ataupun tidak. Nah, kemudian bagi masyarakat yang ingin memberikan tanggapan masyarakatnya dan mengisi formulir tersebut, akan dilampirkan ya bukti-bukti yang jelas untuk disampaikan, seperti misalnya KTP seperti itu ke kabupaten ataupun kota yang nantinya akan dikirim ke situ ya teman-teman. Maka pihak kabupaten ataupun kota KPU-nya akan melakukan klarifikasi ke orang yang terduga atau dianggap tidak netral. Setelah itu kita akan membahas tentang apa itu tanggapan klarifikasi masyarakat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, formulir tanggapan dan masukan masyarakat ini terjadi ketika salah seorang calon anggota PPS bersikap tidak netral ataupun berintegritas tidak baik, tidak sopan, songong ataupun memiliki partai politik atau membela salah satu dari pemilih. Maksudnya orang yang sedang mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati ataupun wali kota. Yang berdatangan di bawah ini adalah orang yang tersebut, masyarakat tersebut. Kemudian masukkan nomor identitas orang tersebut, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP-nya ya. Kemudian memberikan tanggapan dan masyarakat masukan terhadap calon anggota PPS. Contohnya, nama peserta ini si Ferry, contoh ya. Jangan hanya Ferry, maksudnya orang lain. Nomor pendaftarnya disertakan, kemudian desa dari mana, kecamatan dari mana. Alasan masyarakat memberikan tanggapan atau masukan karena yang pertama, orang tersebut telah menjadi anggota tim ses dari calon bupati di kota ini. Kemudian yang kedua, orang itu tidak bersikap baik terhadap orang lain, maksudnya dalam artian songong. Kemudian yang ketiga, contoh ya, ini hanya ya contoh, orang tersebut ternyata memiliki dedikasi yang kurang baik dan seterusnya. Kemudian dilampirkan dengan bukti-bukti ya dan dimasukkan. Kemudian nantinya akan dikirim ke KPU kabupaten ataupun kota. Dan demikian masukan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan daftar tanggapan masyarakat. Kemudian diisi kotanya, tanggal, beserta bulan, tahun, dan tanda tangan, dan menunjukkan dan menyerahkan fotokopi KTP, KK ataupun paspor dalam satu rangkap ya ini ya. Jadi bukan diisi oleh calon anggota PPS tersebut. Ini salah ya kalau misalnya diisi oleh calon anggota PPS tersebut, karena ini diisi akan oleh masyarakat sekitar yang kurang sreg bahasa Jawanya itu ya sama calon anggota PPS tersebut. Jadi setelah ada pengumuman wawancara, hasil seleksi wawancara, maka akan ada tanggapan masyarakat. Ini kita harus menunggu saja. Kemudian kita harus akan melantik anggota PPS tersebut yang sudah lulus dari tes wawancara. Jadi selamat bagi yang lulus tes wawancaranya, semoga sukses ke depannya. Dan bagi nanti yang belum lulus, tenang saja, saya akan memberikan masukan dan bocoran untuk daftar ke yang lainnya. Yang terpenting masih di dalam ranah KPU. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf misalkan ada salah kaprah dalam penyampaian. Mohon juga bimbingannya bagi teman-teman yang sudah mengetahui. Dan jangan lupa like, subscribe, apalagi di share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada teman-teman karena subscriber saya dalam waktu 28 hari terakhir ini mendapatkan 2090 subscriber ya. Peningkatan yang sangat-sangat drastis. Ini udah 100%, 1000% lebih ini malah. Dan terima kasih juga karena teman-teman semuanya saya mendapatkan AdSense. Ini berkat teman-teman semua ya. Terima kasih.